Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami mengucap syukur. Terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami Tuhan di ruang Zoom ini. Untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu dari ruang tahta. Untuk kami boleh Tuhan semakin intim dengan Engkau, mengerti hati-Mu, mengerti selera-Mu, mengerti apa yang harus kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau diajari untuk mengenal Engkau lebih lagi, dibukakan setiap dimensi dari kerajaan surga. Kami mau mengalaminya real Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Surga itu nyata buat kehidupan kami. Surga tidak harus kami menunggu nanti setelah kami sampai di sana, tetapi setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kami terus terkoneksi dengan ruang tahta. Terima kasih Bapak di surga. Dan malam hari ini kami mau mereview ulang apa yang sudah kami kerjakan, dan kami akan menerima apapun yang sudah kami kerjakan Tuhan, yaitu hadiah yang daripadamu, upah yang daripadamu, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih Tuhan, ambil alih acara malam hari ini. Roh Kudus bertahta di atas kami semuanya. Kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mencuri firman, yang hendak membuat bingung. Di dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan. Biar tujuh api roh Tuhan terus mengajari kami, supaya kami makin paham agendamu, kehendakmu, dan seluruh dimensi kerajaan surga. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Hari ini judulnya adalah apa? Rapot. Rapot dari surga ya. Rapot dari surga. Hari ini judulnya rapot dari surga. Kenapa saya ambil judul ini? Karena semua di bulan Desember, entah itu yang kuliah, entah itu yang sekolah, rapotan ya. Besok rapotan kan? Ya, loh kita ini kan juga seperti sekolah ya, seperti mentoring sekolah. Jadi juga ada yang namanya penilaian di akhir semester, di akhir tahun. Seperti awal tahun lalu di bulan Januari saya sudah bicara bahwa dari Januari sampai Desember harus ada yang namanya progres, harus ada yang namanya makin naik, ya, makin naik. Nah, yang teman-teman yang baru gabung, ya nggak masalah. Nanti kita akan mulai lagi di Januari, dan hasil dari bulan Desember hari ini 2022, nanti di 2023 harus lebih baik. Harus lebih baik. Apanya sih ibu-ibu tuh ngomong apa? Pengenalan kita akan Tuhan, ya, dimensi rohani kita, kemudian level kita itu makin naik di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau dulu nggak ngerti, gimana sih naik ke surga ke tingkat ketiga, sekarang tahu, ya kan? Dulu nggak ngerti apa sih maksudnya naik ke gunung Tuhan, sekarang sudah tahu, ya kan? Itu namanya naik levelnya. Nah, nanti tahun 2024 pasti akan lebih naik lagi. Pemahaman kita akan Tuhan itu makin dibukakan lebih lagi. Ya. Ada yang belum saya sampaikan, tetapi nanti aja di tahun depan, di tahun 2024 kita akan mulai memakai cara yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat kita, dan nanti saya akan bagikan kepada teman-teman di KKS ya. Oke, jadi hari ini judulnya adalah rapot dari surga. Itu nanti kita bisa cek sendiri ya. Rapotku ini merah atau enggak? Itu di hadapan Tuhan. Loh ya, nanti saya sampaikan poin-poinnya cuma 3 poin aja. Jadi saya cuman mengulang dari bulan September sampai dengan yang bulan Desember. Nanti bisa dilihat di setiap poin. Nilaiku ini rapotnya merah apa aman semuanya? Atau sudah di atas rata-rata nilainya A semua ya? Yuk saya mulai dari poin yang pertama ya. Ini garis besar.
garis besar kehidupan kita di dalam pengenalan kita akan Tuhan ya. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Sudah mulai semuanya ya. Kita akan cek rapot kita masing-masing. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saya ulang ya, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Yesus berkata, "Kepadaku," jadi kepada Yesus, "telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Garis bawahi segala kuasa. Segala kuasa di surga dan di bumi. Mungkin Bapak Ibu bingung ya. Itu yang diberi kuasa kan Tuhan Yesus, bukan saya. Ya. Yang diberi kuasa di bumi dan di surga itu Tuhan Yesus, bukan saya. Mari kita cek Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Catat ya. Catat ya. Ini saya juga, ini cuma ringkasan dari semua yang sudah kita pelajari. Yohanes 15 ayat 5. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa atau tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku menyatu. Menyatu. Itu dia berbuah banyak. Kalau tidak menyatu, dia tidak berbuah alias apa? Tidak berbuah, tidak menghasilkan buah. Kemandulan secara rohani. Mandul. Tidak berbuah. Tidak bertambah banyak. Stuck gitu-gitu aja. Ya. Dari poin ini aja, mari kita cek hidup kita. Saya ini sudah berbuah belum ya? Dulu saya pemarah, sekarang itu saya sudah sabar belum ya? Kan gitu kan? Dulu itu saya suka baperan, sekarang saya sudah happy, sudah banyak tertawa. Dulu saya sebentar-sebentar menangis, sekarang saya menangis karena ketemu Tuhan. Kan beda, ya kan? Levelnya beda semuanya. Ya, itu namanya berbuah. Dulu kita pelayanannya cuman begini-begini aja. Oh, sekarang diperluas ke penjara-penjara. Terus ada daily note, ya kan? Ada yang pembacaan setiap hari itu dibikin juga voice-nya sama Mbak Tria, sama Mbak Opi. Keren banget. Ada sesuatu yang berbuah ya, berbuah banyak, tidak mandul. Ada yang namanya progres. Nah, mari ini secara KKS seluruhnya saya sudah memberikan yang namanya teladan ya. Jadi saya nggak jarkoni loh. Ya, jarkoni apa sih Bu? Bisa ngujar ya soal lakoni. Yang Malaysia nggak tahu Bu. Bisa berkata-kata, berkicau, ngomong banyak gitu, tetapi itu hanya omongan aja. Secara tindakan tidak mengerjakan apa-apa kayak itu. Ya, kita KKS mengerjakan itu. Kita harap ya Tuhan memberikan rapot yang bagus buat KKS ya. KKS ini tim. Ya, semuanya bekerja dengan maksimal. Nah, tadi saya ulang yang di Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Apabila kita sudah menyatu dengan yang memiliki kuasa di surga dan di bumi, berarti saya, KKS, semuanya diberi kuasa di surga dan di bumi. Amin. Kuasa itu untuk apa, Bu? Kuasa itu
untuk mengerjakan yang orang lain tidak bisa kerjakan. Orang lain tidak diberi kuasa itu. Tapi anak-anak Tuhan, karena kita menyatu dengan yang punya kuasa, baik di bumi maupun di surga, maka di dalam diri kita ada juga kuasa. Bu, saya belum paham. Mari kita buka lagi di Kejadian 1, 26-28. Ini kalau masih ingat zamannya kita COVID, awal-awal COVID meledak. Ya, ayat ini setiap hari saya ingatkan. Kejadian 1, ayat 26-28. 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Garis bawahi berkuasa, berfirmanlah Allah. Kita dijadikan seturut rupa dan gambar Allah. Dan diberi kuasa. Sejak dari penciptaan awal, manusia sudah diberi kuasa. Betul ya? Diberi kuasa untuk apa? Menaklukkan. Menaklukkan apa? Ya ini, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, atas seluruh bumi, atas seluruh bumi, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini maksudnya bagaimana? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kuasanya sama dengan yang dimiliki oleh Allah. Berkuasa atas bumi itu bagaimana? Misalnya, hari-hari ini sedang beredar berita tentang lempengan yang sedang bergerak. Ya, ada banyak gempa yang akan terjadi, gunung-gunung meletus. Engkau diberi kuasa untuk menahan bencana alam. Kan berkuasa atas seluruh bumi. Ya kan? Terus kemudian ke depan nanti mungkin ada lagi virus-virus yang baru. Ada penyakit sampar. Ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Kita sudah diberi kuasa. Ya. Kemudian nanti banyak goncangan-goncangan. Ingat, kita sudah diberi kuasa, taklukkanlah itu supaya kita bisa menolong banyak orang. Tetapi kenyataannya apa? Kita sudah diberi kuasa, tetapi kita ini dikuasai sama yang di bumi. Ya, dikuasai oleh apa? Roh-roh yang ada di dunia ini, yang di roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Saya harap setiap kali saya ngomong, walaupun ini cuma simpel, tangkap seluruhnya. Jangan ada yang melamun. Kita diberi kuasa. Sejak kejadian 1 ayat 26 penciptaan manusia, itu sudah diberi kuasa karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi pada kenyataannya, manusia dikuasai. Bukan berkuasa, tetapi dikuasai. Harusnya apa? Berkuasa. Tapi kenyataannya dikuasai. Kenapa bisa begitu? Karena tidak bisa menguasai dirinya sendiri dengan hawa nafsu, dengan keinginan, dan dalam ketaatan dan ketundukan di dalam firman. Ya, kalau kita ini tunduk pada firman, melakukan apa yang Tuhan mau, maka sesungguhnya kita diberi kuasa, berkuasa. Ya. Terus karena tadi ya, yang di Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yohanes 15 ayat 5 dibilang menjadi satu, disuruh menjadi satu dengan pemilik kuasa itu. Berarti harusnya kita memiliki kuasa. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang dicek. Saya ini sudah memakai kuasa itu belum? Kalau saya masih emosional, saya masih jatuh bangun di dalam dosa, saya masih dikuasai oleh roh-roh dunia, saya masih dikuasai oleh hawa nafsu, itu berarti
saya belum memakai kuasa itu. Berarti apa? Iya, rapotnya masih merah. Rapotnya masih merah. Engkau masih dikuasai oleh kemarahan, masih dikuasai oleh hal seperti itu. Ya. Lanjut ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki perempuan diciptakannya mereka. Kalau kita ini serupa dan segambar dengan Allah, berarti apa? Karakternya karakter Kristus. Gitu aja. Maksudnya gimana? Ya katanya kan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti bagaimana saya melihat karakter Allah, karakter Kristus toh? Dibaca di kitab Injil. Bagaimana Yesus bertemu dengan orang Farisi, bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan orang yang memberontak, bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada orang tuanya. Ya, itu pelajari di dalam kitab Injil. Kemudian lifestyle-nya Kristus itu menjadi lifestyle kita. Dan kemudian yang jelas yang ketiga, kuasa dan otoritasnya sama dengan Kristus. Kita punya kuasa dan otoritas yang sama dengan Kristus. Nah, bagi yang tidak mengerjakan ini ya rapotnya merah. Rapotnya merah. Karena apa? Loh, surga itu sudah menyediakan semuanya loh. Bapa itu sudah sangat baik menyediakan seluruhnya, kuasa, otoritas, perjanjian-perjanjian, kunci-kunci kerajaan surga. Ya kan? Darahnya itu setitik aja itu bisa membebaskan satu kota loh. Satu tetes darah Yesus itu. Ketika kita berdoa untuk satu lokasi gitu ya. Tes gitu. Tes gitu aja itu sudah membersihkan satu kota. Satu tetes saja. Bahkan mungkin lebih dari satu kota, satu daerah, satu lingkungan yang sangat besar. Jadi betapa kuasa darah Yesus itu sangat luar biasa. Bahkan tadi malam itu saya menolong orang yang mungkin karena didikan dari orang tuanya tidak memberikan pemahaman yang benar tentang iman di dalam Yesus ya, sehingga dia meninggalkan iman itu, menikah dengan seberang gitu ya, dan dia meninggalkan Yesus baru sebentar kok, baru sebentar mungkin anaknya aja baru 3 tahun kalau nggak salah ya, artinya pernikahannya baru sebentar, itu langsung dia mengalami yang namanya stroke, pendarahan di otak. Dan ya pasti Tuhan itu sudah kirimkan orang-orang yang mau menolong dia. Kebetulan saya respon, kita tolong, kita doakan, dan Tuhan itu berkata, darahku cukup untuk mengampuni. Dan Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Asal di sampingnya, waktu dia anfal, waktu dia sudah sakarat, waktu dia sudah tidak bisa mengerjakan apa-apa, hanya telinganya saja yang bisa mendengar, kita ngomong aja, kembali kepada Tuhan Yesus. Karena dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kamu meninggalkan Yesus, ini efeknya. Ini efeknya. Terjadi pendarahan di otak. Sampai dia tidak sadar dan meninggal. Tapi sebelum meninggal, sudah saya bisikin di telinganya. Lewat apa? Handphone. Jadi Bapak Ibu jangan sibuk-sibuk pergi ke rumah sakit dan berkata, oh enggak bisa, rumah sakitnya jauh, tidak boleh masuk. Siapa bilang? Semua Tuhan sudah bikin mudah. Di ICU kan pasti ada yang jaga toh, dan pasti mereka punya akses untuk masuk karena keluarganya. Apalagi yang sudah dalam kondisi kritis pasti dikasih akses untuk masuk. Pakai itu untuk berbicara kepada pasien. Saya cuma ngomong begitu, balik ya. Balik, minta ampun sama Tuhan Yesus. Apakah dia bisa mendengar? Bisa. Telinganya sangat tajam untuk mendengar. Meskipun mulutnya sudah tidak bisa ngomong, matanya merem, tapi telinganya bisa mendengar. Balik.
Tuhan Yesus mengampunimu. Dan ada anugerah. Ya. Jadi ini kan hanya dikerjakan oleh orang-orang yang mengerti kuasa dan otoritas. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kita nggak tahu kuasa dan otoritas, cuek. Oh, ada orang mau meninggal. Oh, gitu doang, tidur. Ya, sebab engkau nggak ngerti bahwa engkau dipanggil, engkau nggak belajar firman sungguh-sungguh. Ternyata setelah belajar firman sungguh-sungguh, aku tuh dipanggil sebagai imamat yang rajani, penengah antara orang berdosa dengan Tuhan. Ya, ini saya ulang tadi yang di ayat 27, Kejadian 1 ayat 27, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karakternya harus karakter Kristus. Lifestyle-nya seperti Kristus, ya, gaya hidupnya. Terus mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam Kristus sama juga saya miliki. Kita miliki juga. Ya. Yang ayat ke-28 diulang lagi dengan kata-kata berkuasa. Coba perhatikan di ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambahlah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, diulang lagi kata-kata berkuasalah. Ya, sekarang pertanyaannya, mengapa banyak anak Tuhan kehilangan kuasa dan otoritas? Pertanyaannya, kenapa banyak anak Tuhan kehilangan kuasa dan otoritas? Maksudnya kehilangan kuasa dan otoritas itu gimana? Dia doa, tapi tidak ada hasil dari doa itu. Bu, aku udah doa belasan tahun, aku sudah doa, aku sudah puasa, tapi tidak ada hasilnya apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Karena tidak menjadi satu dengan pokok anggur. Ya kan? Yang memberi kuasa dan otoritas tadi siapa? Matius 28 ayat 18. Yesus. Ya, Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oke? Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, kamu tuh harus nyatu dengan aku yang pokok anggur. Aku tuh sudah diberi kuasa dan otoritas, baik di surga dan di bumi. Kalau kamu pengen mempunyai kuasa dan otoritas, ya harus menyatu dengan aku. Kan gitu toh? Jadi, pertanyaannya, mengapa banyak anak Tuhan kehilangan kuasa dan otoritas? Karena tidak menjadi satu dengan Sang Pemberi otoritas. Bu, saya sudah ibadah, saya sudah pelayanan, saya worship setiap hari, saya puasa Ester, Bu, 3 hari 3 malam nggak makan, Bu. Tapi kenapa saya kalau berdoa tidak pernah didengar? Bagaimana kita bisa menjadi satu dengan Tuhan? Sudah selesai toh? Dengan roh-roh dunia? Kalau masih pahit, masih marah, masih simpan sampah-sampah rohani, bisa nggak? Ya nggak bisa. Percuma puasa 3 hari 3 malam. Cuma membuat ini badanmu sakit, tetapi tidak ada kuasa di situ. Karena engkau tetap menyimpan kepahitan, menyimpan dosa yang disembunyikan. Dari poin 1, mari kita cek, rapot kita merah, atau sudah bagus, atau sudah ya kan? Ada yang bingung. Ini Bu Ana ngomong apa sih? Tuhan berikanlah kecerdasan ilahi buat kami semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, bahwa yang namanya pengikutan dan pengenalan kita akan Tuhan itu juga dinilai loh dari surga. Kita punya rapot. Bagi rapotnya hari ini Julius, kamu ketinggalan sih.
Bagi rapotnya hari ini, kau bisa lihat rapotmu tuh merah atau sudah A semuanya. Hari ini tuh loh, mau ketinggalan ya. Poin pertama, tadi apa? Kuasa dan otoritas sudah diberikan kepada kita. Apakah kita sudah mengerjakan kuasa dan otoritas itu, atau kita tidak tahu? Oh, ada toh di dalam diriku toh. Kita pikir cuman hamba Tuhan saja. Nah, itu berarti rapotmu merah. Atau engkau sudah tahu, tetapi karena masih asik dengan dosamu, masih asik dengan keinginan dunia, sehingga tidak punya kuasa dan otoritas. Beda nggak antara menjadi satu dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan? Beda nggak? Hah? Aku dekat loh dengan Tuhan. Aku setiap hari ke gereja, pagi-pagi sudah doa pagi. Aku mendoakan Indonesia. Aku dekat dengan Tuhan. Aku banyak memberikan persembahan dekat dengan Tuhan. Tetapi memang aku masih punya masalah dengan suamiku. Aku masih belum bisa memaafkan. Kalau gitu itu gimana? Itu dekat ya, tapi belum menyatu. Belum menyatu. Beda kan? Kalau dekat itu kan cuma gini loh, gini. Hadap-hadapan. Nanti kena angin ribut, kamu bisa lempar jauh-jauh. Karena di depan ada angin kencang banget. Angin-angin pengajaran, kemudian banyak sekali goncangan-goncangan. Kalau engkau nggak nyatu gini dengan Tuhan, bahaya, terlalu bahaya. Makanya kan sudah tak ajari, naik, ya kan? Lepaskan semuanya. Oke. Sudah ya, tahu semuanya ya? Oke, rapotnya kira-kira merah atau sudah semuanya. Poin kedua. Nah, ini poin kedua ya. Poin kedua. Masih Matius 28. Bu, kenapa Ibu memakainya Matius 28 sih? Nah, ini ucapan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga itu kan amanat yang harus kita kerjakan tuh. Sesungguhnya yang paling penting tuh amanatnya itu. Amanat agungnya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Ini sama. Aduh Bu, saya tidak bisa menginjil. Mesti jawabannya begitu. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Pergilah itu artinya apa? Bergerak. Melakukan sesuatu. Ya kan? Jadikan semua bangsa muridku. Ini poin utama dari perintah Tuhan Yesus ya. Nah, sebetulnya tak kasih gampangnya aja ya. Kasih gampangnya. Karena memang saya sudah mengerjakannya dan ketika saya mengerjakannya itu seperti kita ini disayang banget sama Tuhan gitu. Bisnisnya Bapak di surga yang paling utama itu apa? Bisnisnya Bapak paling utama. Apa? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Bisnisnya Bapak yang utama itu, pekerjaan utama, apa yang menjadi hatinya Bapak yang paling utama itu adalah jiwa-jiwa. Kerjakan aja itu. Bu, tapi kan saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa bicara di depan banyak orang. Perhatikan ya, waktu kita ini menjadi Alkitab yang terbuka dibaca banyak orang, kita ini juga sudah menginjili loh, ya, memberitakan Injil. Hidupku sudah tewas, sudah mati, sudah dikubur bersama Yesus. Saya menjadi manusia baru dan aku dibaca semua orang itu sebagai Alkitab yang terbuka. Pertama dibaca oleh siapa? Suami saya.
Dibaca oleh siapa? Anak-anak saya. Ya kan? Pertama dibaca oleh mereka yang dekat dengan saya di dalam satu rumah. Terus dibaca oleh siapa? Ya kalau Bapak Ibu di kantor dibaca teman-teman kantor. Betul nggak? Kalau Bapak Ibu bekerja di mall ya dibaca oleh orang-orang di sekitar mall. Kalau Bapak Ibu kerjanya di mana di mana aja, engkau dibaca. Terus kemudian pergi ke gereja di kumpulan sama-sama lagi komsel atau lagi ibadah, engkau juga dibaca oleh teman-teman di gereja. Jadi kita tidak harus yang namanya harus bisa khotbah, tapi lewat hidupmu orang itu melihat bahwa Yesus tinggal di dalammu. Ada Yesus di dalammu. Ya. Nah, kalau orang lihat kita tapi masih lihat manusia lama kita, berarti itu kita belum menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Orang lihat kita, kok ibu itu kok masih sama ya? Padahal kayaknya sudah diajari, sudah pergi ke gereja yang the best lah. Kok karakternya masih sama ya? Nah, ini dia belum melakukan amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Karena apa? Orang melihat hidupmu masih manusia lama. Masih sombong. Masih mata duitan. Mata duitan. Masih menceritakan kehebatannya dia dulu. Enggak usah nyeritanya yang dulu-dulu, yang penting sekarang ya. Kalau dulu, nah itu repot lah kalau kita suka yang dulu-dulu. Yang penting hari ini yang kita lakukan apa. Ya, poin yang kedua, pergi, jadikan semua bangsa muridku, bergeraklah melakukan sesuatu, jangan diam saja, dan tidak harus memberitakan Injil lewat menjadi hamba Tuhan, tetapi bahwa hidup kita ini dibaca oleh, tolong yang belum di mute ya. Bu Sri Mega, ya. Sampai mana tadi? Hidup kita dibaca oleh banyak orang. Dimanapun kita berada, pastikan bahwa orang melihat Yesus di dalam diri kita. Yang kedua, sediakan waktu untuk menolong orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan. Jangan cuek ya. Jangan hidup untuk dirimu sendiri, tetapi engkau harus bisa segera cepat menolong orang lain. Yang ketiga, orang melihat hidup kita itu lihat Yesus. Orang yang pertama tadi, orang lihat kita ini seperti Alkitab yang terbuka. Ya. Seluruh kehidupan kita dalam seluruh aspeknya itu firman Tuhan. Yang kedua, menyediakan waktu untuk menolong orang lain. Yang ketiga, orang melihat hidup kita itu lihat Yesus. Nah, ini mari kita cek. Rapotnya masih merah atau sudah semuanya B lah ya. Atau gini, suami saya ngelihat saya masih 4, Bu. Nah, itu berarti masih merah. Tapi kalau gini, Mah, kamu kok sekarang beda sih? Kamu sekarang kok sabar. Aku bentak-bentak kamu kok kamu senyum. Malah aku mau bikin kayak Indomie pakai telur sisan pakai cabai. Wah, sedap banget. Ya, apakah suami kita seperti itu atau ini orang itu istri saya ini, nah itu berarti masih merah nilainya. Ya, saya belum punya, saya kan masih jomblo. Orang tuamu melihat engkau bagaimana, ya kan? Saudara-saudaramu melihat engkau bagaimana.
Nah, sekarang saya mau kasih lihat beberapa orang itu aneh sekarang ini ya. Saya lihat itu banyak orang aneh. Mereka itu rindu sekali melakukan pelayanan. Ya. Menurut bayangan mereka tuh pelayanannya hebat-hebat itu. Saya itu loh, saya juga pengen seperti mereka tuh melayani. Tapi lupa bahwa tujuan utama pelayanan itu apa? Ya, geser dari tujuan utama. Geser dari tujuan utama. Tujuan engkau pelayanan itu untuk apa sih? Tujuan engkau pergilah tadi loh. Jadikan semua bangsa muridku. Kan berarti kita melakukan sesuatu aktivitas ya kan? Melakukan mungkin ikut mengunjungi orang yang sakit, mendoakan orang sakit. Terus nanti ada pelayanan apalagi ke penjara, pelayanan apalagi memberi makan. Itu kan kita ketemu dengan banyak orang. Ketemu dengan banyak orang. Nah, di dalam ketemu dengan banyak orang itu nanti terjadi gesekan-gesekan. Ada iri, ada sakit hati, ada tersinggung. Nah, itu kan berarti geser toh. Tujuan utama pelayanan itu untuk apa tadi? Melakukan amanat agung. Tapi ketika ketemu dengan orang-orang di dalam pelayanan itu mulai terjadi gesekan-gesekan, kemudian dia ngambek. Balik lagi itu, merah lagi nilainya. Karena itulah orang-orang yang kehilangan fokus utama di dalam pelayanannya. Jadi pelayanannya itu enggak murni. Kalau kita murni itu tujuan saya melayani adalah karena memang saya mau melakukan amanat agung, yaitu pergi jadikan semua bangsa muridku. Sudah ya, poin kedua sudah bisa ngelihat saya rapotnya merah atau sudah A atau B. C itu masih kurang. Poin ketiga. Jika sudah jadi satu dengan firman, maka jadi satu dengan Bapa. Maka disebut pemilik surga. Betul nggak? Setuju nggak? Ini saya kasih poin-poinnya utama loh. Jika kita tadi sudah jadi satu dengan firman. Jadi firman tidak hanya ngelotok. Nanti kayak waktu itu ada yang komennya, jangan hanya ngelotok firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Ya, kita nih KKS pelaku firman. Jika sudah jadi satu dengan firman, sama dengan sudah jadi satu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, maka disebut pemilik surga. Maka disebut apa? Kalau sudah jadi satu dengan Yesus, dengan firman, berarti apa? Pemilik surga. Kalau jadi pemilik surga berarti sudah kaya? Sudah kaya belum? Kalau sudah jadi pemilik surga, tidak perlu bergumul dalam segala. Saya selalu ngomong gini, kan kita disuruh menjadi satu dengan pokok anggur ya. Carang anggur itu, ranting anggur itu tidak perlu bergumul untuk dia menghasilkan pokok anggur, untuk dia menghasilkan buah anggur. Asal rantingnya sudah menjadi satu dengan pokok anggur, si carang itu kan pasti berbuah anggur toh. Betul nggak? Mangga lah, anggur tuh saya nggak bisa membayangkan buah anggur tuh apa sih, aku nggak tahu. Mangga itu loh yang sekarang musim. Ranting-rantingnya tuh kan nggak perlu bergumul untuk dia menghasilkan buah mangga, karena dia sudah menjadi satu dengan pohon mangga. Betul nggak? Begitu pula hidup kita. Jika kita sudah menjadi satu dengan Tuhan, menjadi satu dengan firman, maka kita sudah menjadi satu dengan pemilik surga. Makanya engkau disebut anak Allah. Sebagai pemilik surga, engkau pasti kaya dalam segala hal. Kaya tidak hanya secara finansial. Saya tidak ngomong hanya finansial. Kaya di dalam kesehatanmu, damai sejahteramu, dalam hubunganmu dengan banyak orang. Engkau semuanya mudah mengerjakan segala sesuatu itu mudah, tidak pakai pergumulan. Matius 6
Ayat 33, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Semua yang dicari bangsa-bangsa itu akan diberikan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebetulnya, kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang saya sampaikan setiap hari, menjadi satu dengan Bapa, menjadi satu dengan firman, melepaskan semua ikatan-ikatan, engkau sudah menjadi pemilik surga. Dalam segala aspek, dalam segala, engkau tidak perlu bergumul. Tinggal melakukan saja. Misalnya, katakanlah ini hari ini tadi ada yang butuh salonku lagi nggak ada orang. Saya butuh orang. Tiba-tiba datang orang yang ambil alih semuanya. Nah, siap untuk bekerja menjadi satu. Nggak ada yang sulit. Paham ya? Saya punya berita bagus, tapi saya keep dulu. sebagai apa? Saya nggak ngomong doang gitu loh. Saya merasakannya. Waktu saya mau taat, saya tinggalkan semua dosa, ya. Saya tinggalkan semua kesombongan, semua arogan, kepahitan, jengkel, marah, pokoknya semua itu loh. Saya mau naik, gitu kan ya, menjadi satu dengan firman. Setiap hari, ya saya setiap hari mengerjakan apa yang harus saya kerjakan, pekerjaan sehari-hari sebagai istri, sebagai seorang ibu, sebagai ibu rumah tangga, merangkap sebagai pembantu rumah tangga, semuanya harus dikerjakan. Tetapi fokus saya itu tetap di dalam firman. Fokus saya di firman. Maka saya menjadi satu dengan firman. Tinggal mengerjakan hal-hal itu setiap hari. Saya butuh ini, Tuhan kasih. Saya butuh ini, Tuhan kasih. Tidak pakai bergumul. Karena sudah menjadi satu dengan pokok anggur pasti berbuah. Ya. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya? Kenapa ya kok banyak anak Tuhan itu kok hidupnya stuck ya? Kok nggak ada progres gitu? Stuck gitu loh. Dari dulu gitu sampai hari ini bertahun-tahun ya gitu terus, tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Karena apa? On off. Jadi kalau dia lagi pelayanan, dia lagi di gereja, dia on fire karena lingkungannya adalah berapi-api. Tapi ketika dia sudah sampai di rumah, off. Sudah sampai di luar, dia bekerja dari Senin sampai dengan Sabtu, off apinya. Koneksi dengan surganya di-off-kan. Nanti on lagi pada waktu hari Minggu. Itu loh. Apa? Kesadaran akan realita Tuhan itu tidak ada pada anak-anak Tuhan. Saya disiplinkan, saya menyadari realita Tuhan itu setiap detik. Kenapa Bu seperti itu? Karena yang telepon saya minta bantuan, Bu doakan, Bu doakan, Bu doakan, itu hampir setiap hari itu tidak bisa istirahat. Kalau saya off dulu dari kesadaran saya akan Tuhan, terus kemudian saya hidup dengan duniawi, tiba-tiba ada yang minta didoakan, saya nggak siap. Nah kan Ibu pendoa sama berlaku buat semua orang. Yang kita mengatakan kita ini anak Tuhan. Jangan on off. Selalu sadari realita Tuhan itu nyata gitu. Tuhan itu nyata. Tuhan itu memperhatikan saya. Tuhan mendengarkan setiap apa yang saya ucapkan. Tuhan itu nyata. Ya, jangan hanya sadar ada Tuhan itu kalau cuma di gereja doang. Oke? Nah, ini yang poin ketiga ini. Rapotnya merah apa? Sudah bagus, sudah dilihat sendiri. Ya. Lihat sendiri. Jadi tadi poin pertama, sudahkah
saya menyadari ada kuasa dan otoritas di dalam diri saya mulai mendoakan orang. Oh, saya ternyata bisa ngusir setan ya. Oh, ternyata saya bisa mendoakan orang sakit sembuh ya. Wow, berarti benar di dalam diri saya ada kuasa dan otoritas. Kapan orang-orang tidak mengerti kuasa dan otoritasnya ya ketika dia masih belum beres dengan dirinya sendiri, masih terikat dengan roh-roh dunia. Yang poin kedua, sudahkah kita pergi bergerak melakukan sesuatu untuk kerajaan surga? Kalau belum, berarti rapotnya masih belum bagus ya. Yang ketiga, sudahkah ada progres dalam segala aspek di dalam kehidupan kita? Progres. Ada satu grafik yang naik. Jangan naik turun, naik. Konsisten. Makin naik. Nah, itu. Hari ini kita terima rapot. Habis terima rapot, kita libur sampai tahun depan. 2 minggu silakan bersenang-senang dengan keluarga. Natal, tahun baru. Zoom-nya kita libur 2 minggu. Dan kita ketemu lagi nanti di tahun 2023. Ya. Tapi yang seharian di grup WA kan masih tetap. Ya. Masih tetap. Yang ini nggak akan berhenti kalau itu. Cuma Zoom-nya karena mungkin nanti banyak yang acara keluarga, jalan-jalan, ya kita libur dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Jadi gini ya, sebetulnya simpel aja toh pengiringan kita kepada Tuhan itu. Sederhana kan? Ya. Apa sih yang bikin sulit apa? Yang bikin sulit apa? Kadang lupa, Bu. Kadang lupa itu loh, Bu, harus jaga hati itu kadang nggak sengaja itu. Kok ya, suami nanya apa kok cari sendiri kadang oh iya sebentar dong, kok ya mendadak kayak wah ini gak nih harus selalu jaga hati. Padahal tak pegang itu Mazmur 24 itu benar-benar tak inget-inget terus jaga hati. Mau keluar rumah juga kadang kan ya sifat yang dulu tuh, Bu, sombong kan Bu, itu kan masih suka melekat. Lu hati-hati keluar rumah, jaga hati, merendah aja gitu. Itu proses ya, Bu. Iya, Memang Bu. nggak bisa instan. Tidak bisa Iya, instan. Bu. Tapi kan Tuhan kasih kita 12 bulan. Masuk 12 bulan itu kita nggak menang-menang ya kan. 12 Iya, Bu. bulan tuh ya setahun tuh ya lama loh. Masuk setiap hari, oh ya aku diingatkan untuk tidak sombong. Kok sesuk ya masih sombong lagi, itu kan kebangetan ya toh. Kan di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Makanya itu kesadaran akan realita Tuhan itu yang harus kita terus jagai. Ada yang mau tanya? Bu, kok saya nggak mudeng ya? Apa yang Ibu sampaikan hari ini tuh apa sih? Wah, itu mulai pelajaran dari awal lagi. Nanti diajari sama Bu Anggoro ya. Ya, karena 2023 kita sudah mau terbang loh. Pelajarannya sudah levelnya berbeda. Iya, Bu, kadang ada misalnya di lingkungan itu, Bu, lagi ngobrol-ngobrol, ada lah ya yang suaminya tuh nggak pernah ke gereja gitu. Terus tiba-tiba itu loh sini sama Mbak Ati nih, Mbak Ati tuh yang tahu, kita kasih tahu kenapa dia bisa, suaminya bisa nggak pernah ke gereja. Oh, itu ada ikat roh roh kan, bener kan, tahu kan Mbak Ati. Gitu loh, Bu. Saya iya aku jawabnya bener ya. Karena kayak saya kayak kaget-kaget loh, kok aku ditanyain kayak gitu ya, Mbak Ati tuh yang tahu itu, padahal mereka kenal saya juga belum lama kan, Bu. Mereka bisa tanya Iya. tuh ke Mbak Ati itu kenapa. Itu kan berarti ada progres toh dalam hidupmu, Bu. Ya, puji Tuhan Iya gara-gara kan? Ibu, iya, Bu. Dulu kan nggak tahu kayak gitu kan? Oh iya, diem takut, Bu, mau ngomong. Iya. Sekarang ada progres, yaitu yang namanya rapotnya mulai bagus, progres. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya belum melakukan pelayanan. Lah,
Di rumah itu kan juga pelayanan, toh. Suami kita atau anak-anak kita melihat kita itu empat itu ya berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Ya enggak? Betul enggak? Kan pelayanan dimulai dari rumah dulu. Kalau dari rumah itu sudah kita bisa mengerjakannya, pasti di luar bisa. Kalau di rumah suamimu masih komplain terus dengan istri ya, Bu, itu karena suamiku memang orangnya keras kepala loh. Kalau kita ini sudah terhubung dengan ruang tahta ya, yang Yehezkiel 47 dulu, itu saya nggak bisa lepas loh dari Yehezkiel 47 tuh, ayat 1-12 tuh. Kalau kita ini, pengenalan kita akan Tuhan itu harusnya dari mata kaki, dulu masih bisa berbuat dosa. Terus lebih dalam lagi, enggak mau Tuhan, aku mau hidup kudus. Sampai tenggelam di dalam sungai kehidupan itu mengalir dengan Tuhan. Nah terus kita ini kan bait Allah toh. Kita ini bait Allah. Terus di Yesaya 47 dibilang gini, dari bait Allah mengalir aliran air sungai kehidupan. Kemanapun air itu mengalir akan ada kehidupan. Berarti apa? Waktu saya berfungsi sebagai bait Allah, saya sudah tenggelam dengan Tuhan di dalam firman. Saya mengalirkan aliran kehidupan kepada suami, kepada anak-anak, kepada sekeliling. Gitu loh. Kalau sudah mengalami begitu, suaminya tidak berubah, itu santai saja. Itu nanti Tuhan sendiri yang akan ini. Kalau harusnya sudah berubah karena itu firman Tuhan. Di 1 Petrus 3 ayat 1-6. 1-6. Tanpa perkataan kita memenangkan suami kita. Gitu. Ayo, jangan pada sungkan untuk bertanya. Hari ini tadi sebelum Zoom saya sampaikan ya. Saya dikasih lihat waktu kita berdoa itu saya dikasih lihat angin kencang sekali. Ada angin kencang sekali. Dan orang-orang yang hanya dekat dengan Tuhan, hanya dekat, tidak menyatu. Dekat itu gini. Menyatu itu gini. Dekat saja dia kebanting. Jadi harus benar-benar hari ini memutuskan, Tuhan aku mau menjadi satu dengan Engkau. Tinggal di dalam Engkau. Menjadi terang. Engkau terang, aku terang. Ya toh, Yesus terang. Jangan jadi gelap. Orang tidak melihat terang di dalam hidupmu. Apa tuh Bu maksudnya? Tahu sendirilah. Ya toh? Terang kok berzina. Contohnya begitu. Terang kok mencuri. Katanya anak-anak terang. Ya toh? Didikan Tuhan. Nah, sekarang saya ngomong pendidikan Tuhan. Mungkin hampir setiap hari ya. Saya ini sebetulnya menahan juga untuk tidak emosi. Karena kan saya juga dinilai sama Tuhan. Saya belajar untuk menjadi seperti Musa, mempelajari kesalahan Musa. Musa itu marah ketika bangsa Israel memberontak bersungut-sungut terus. Nek dikandani ngeyel lepol gitu loh. Ini saya juga berusaha untuk menguasai diri supaya apa? Tidak marah. Nah, didikan itu gini. Kita berkata, aku taat sama Tuhan. Tetapi dengan aturan-aturan yang ada di dalam, katakanlah di kantor. Kantor punya aturan. Kita terjang. Ya, kantor punya aturan 1, 2, 3. Tata tertib. Kita terjang.
Nggak mungkin itu kita taat sama Tuhan. Di dalam keluarga punya aturan. Orang tua punya aturan. Terus kita terjang. Nggak mungkin kita ini taat sama Tuhan yang tidak kelihatan. Itu sudah pasti ada namanya roh pemberontakan. Teman-teman yang di tim multimedia juga sudah membuat aturan. Ya, sudah membuat aturan. Ya, bagaimana kita bisa mentaati aturan itu sebagai tanda bahwa kita juga tunduk pada Tuhan. Belajar tunduk dan taat. Waktu kita ini mau dididik, mau diarahkan, diarahkan. Kita sedang menyediakan wadah yang siap dipakai Tuhan di tahun 2023. Engkau sedang mempersiapkan wadah yang besar, bukan wadah yang bocor. Waktu engkau tidak mau dididik, engkau sedang menyediakan wadah yang bocor. Waktu Tuhan memberikan kepadamu promosi, sebetulnya ini waktunya, musimnya promosi anak-anak Tuhan, tidak mengalami promosi. Sebab apa? Wadahnya tidak siap. Tidak mau dididik itu tadi. Tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Itu di gereja punya aturan, ya kan? Terus kemudian di dalam komunitas punya aturan. Di dalam sekolah punya aturan. Di dalam rumah tangga punya aturan. Didikan itu harus kita perhatikan. Suami menegur kita, itu didikan. Dengarkan, jangan protes. Itu didikan. Untuk apa? Membentuk kita menjadi istri-istri yang tunduk kepada suami. Jangan suaminya ngomong baru 1 kalimat, kita sudah 30 kalimat. Itu namanya pemberontakan. Ya. Waktu engkau memiliki roh pemberontakan, 2023 tidak mengalami yang namanya promosi. Level. Gitu. Ayo silakan bertanya. Gampang toh, kalau KKS tuh ngajari sing gampang-gampang. Nggak ada pertanyaan? Mari kita tutup dan tidur ya. Padahal belum jam 8. Masih jam 8 kurang. Ayo bertanyalah. Yang di luar itu boleh. Yang di luar topik rapot boleh. Bagaimana sudah jelas ya yang menonton orang yang mau meninggal ya. Kejutannya nanti bukan hari ini saya sampaikan, ntar aja deh. Ya, buat hadiah Natal, Julius. Silakan, atau ya ada yang mau kesaksian atau yang mau sampaikan firman, boleh. Yang penting poinnya hari ini tentang menerima rapot sudah saya sampaikan. Bu, saya ketinggalan, ya nanti diikuti rekamannya ya. Sudah, nggak ada pertanyaan? Bu mau nanya, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu apa ya? Bu mau nanya, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu apa toh? Efesus 1 ayat 3 jawabannya. Apa Bu? Dibaca sendiri. Segala berkat di surga sudah disediakan. Ya semua yang kita butuhkan. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesehatan, kesejahteraan, damai sejahtera, sukacita dalam keluarga, progres di dalam pekerjaan,
pelayanan. Semuanya, semua aspek yang kita butuhkan. Hari ini tadi saya dibagi sama Bu Lulu. Renungannya Pak, siapa namanya? Erastus Sabdono. Dia bilang gini, kunci keberhasilan di dalam segala sesuatu itu adalah kesucian. Kalau engkau hidup suci, engkau akan sukses dalam segala hal, apapun yang kau kerjakan. Loh, itu kan kita udah belajar. Betul nggak? Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, yang suci hatinya, ya kan? Yang murni hatinya. Sudah belajar. Terus, kenapa sih orang tidak bisa menjadi satu dengan Bapa? Padahal kan sudah disuruh menjadi satu. Segala dosamu itu diselesaikan dulu. Berarti kan suci. Ya kan? Apalagi? Ya intinya apa yang kita sampaikan itu sebetulnya pelajaran tingkat tinggi loh. Coba deh Bapak Ibu mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba Tuhan yang lain. Terus kemudian bandingkan dengan yang di KKS. Sebetulnya pelajaran di KKS sudah pelajaran tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Setuju, Bu. Betul ya? Betul. Sangat luar biasa, Bu. Bu Anggoro, kan kau Katolik. Romo menyampaikan firman. Nek kamu sudah tenggelam di KKS itu mesti paham mesti sampaikan Romo. Walaupun Romo tuh menyampaikannya itu pelan-pelan. Kan kayak hanya atas-atasnya aja terus saya paham. Oh iya. Iya Ya, kan? ya. Tapi ya sesuai Iya. ajarannya Ibu tetap didengerin, tetap ambil firmannya, tetap begitu Bu saya. Oh ini maksudnya Romo ngomong gini. Oh ini poinnya ini. Udah kita sudah sangat cerdas. Karena setiap hari udah dibahas. Betul nggak Bu Gatut? Betul ya. Jadi kalau dengar di gereja itu kan nggak bingung toh. Benar nggak Bu Gatut? Sasarannya mesti ke situ. Kita kita udah dapat dulu dari Bu Ana. Kalau Romo Kota, larinya ke sini gitu, kita terus sudah paham dulu. Iya, sudah paham dulu. Karena pelajaran tingkat tinggi selalu saya ajarkan, jadilah orang yang murni hatinya, bersih tangannya. Itu suci. Itu tingkat tinggi. Makanya kalau dibilang level surga itu sampai surga tingkat ke-7, kita tuh sudah sampai di ruang tahta setiap hari. Asal itu kekudusan itu kita benar-benar yang namanya pegang. Pak Erastus Sabdono itu kan hamba Tuhan yang besar, yang luar biasa. Ya kan? Dia sampaikan kunci keberhasilan segala sesuatu adalah hidup dalam kesucian. Wah, KKS udah belajar itu. Berarti sukses nggak? Sukses. Nggak sukses harusnya. Kok saya belum sukses? Lah, ini dicek rapotnya. Gitu loh. Yuk silakan yang mau bertanya. Ada yang tanya Bu, kalau refleks marah ke anak berarti rapotnya masih merah ya Bu? Kalau apa? Kalau apa Dewi? Refleks marah ke anak katanya. Masih merah. Anak yang lahir di zaman sekarang itu beda dengan anak-anak di zaman kita dulu. Zaman kita dulu itu Bapak Ibu kita kan pakai tues. Saya masih pernah loh itu dicubit pantat saya karena nakal gitu. Zaman-zaman usia masih kecil gitu. Zaman sekarang kan enggak. Zaman sekarang itu kan anak-anak itu kan gadgetan ya kan. Bagaimana caranya saya mengatasi anak milenial?
pakai ngomel-ngomel, wah dia tambah kenceng gininya. Semakin diomeli, tambah kenceng. Jadi apa yang harus saya kerjakan? Terhubung dengan Bapa. Masa sih, Bu? Wes percaya aja. Waktu kita terhubung dengan Bapa, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, ucapan kita itu ada powernya. Karena apa? Kita membiarkan Roh Kudus, tujuh api Roh Tuhan di dalam diri kita. Nanti Roh Kudus itu yang akan berkata-kata kepada anak itu lewat ucapan kita. Mungkin cuma anak itu cuma dilus. Kita ngomel-ngomeli terus. Enggak bisa anak zaman sekarang. Diomeli tambah pemberontakan. Tambah pahit sama orang tuanya. Jadi kuncinya bagaimana? Yuk, jadi satu dengan Tuhan. Saya masih emosional. Belum jadi satu. Rapotnya masih merah. Ya kan? Apalagi? KPS ini benar-benar nggak pernah ada yang bertanya ya. Ada yang mau bertanya? Yang baru-baru jangan sungkan ya. Jangan sungkan bertanya. Sudah nggak ada yang bertanya? Ada yang mau kesaksian? Yang punya karunia penglihatan? Dibuka kameranya, kita akan latih masuk di dimensi alam roh ya. Yang punya karunia penglihatan, yuk kita gabung semuanya, yuk kita siap karena sudah tidak ada pertanyaan. Saya akan akhiri. Sudah tahu bagaimana melihat rapot kita masing-masing. Mari kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapak kita dengan melakukan sesuatu yang progres ya. Jangan gitu-gitu doang. Oke, Tata mana ya? Terus ada Bu siapa ya yang punya karunia penglihatan? Bu Esther Wulan, oke. Bu Nisi, terus siapa semuanya yang sudah punya karunia penglihatan? Bagi teman-teman yang masih punya permasalahan dengan keluarga, bukan orang itu yang bermasalah. Dengarkan saya. Kok kakak saya masih kayak gini ya? Kok suami saya kayak gini ya? Kok ini? Bukan mereka yang punya masalah. Tapi saya yang belum nyolok dengan surga. Itu masalahnya. Waktu kita ini sudah terhubung dengan Tuhan. Loh, doa kita tuh pasti dijawab kok. Loh Bu, ya saya minta tolong Ibu dong doakan supaya itu menjadi sulit. Karena memang setiap orang diutus untuk menjadi imamat yang rajani buat setiap keluarga. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Kita sendiri dengan Tuhan. Ya, pasti itu akan nanti mengalami. Ya, ibu-ibu, teman-teman yang mengalami kok keluargaku kok belum mengalami, kok suami kok gini, kok istriku gini, dan tidak terjadi perubahan apapun. Itu berarti yang bermasalah kita. Konekkan dulu dengan kerajaan surga. Oke? Siap kita berdoa? Dari surga itu akan memberikan sesuatu ya. Dari surga akan memberikan sesuatu. Semua para pelihat ya, semua pendoa syafaat. Mari belajar untuk melihat, termasuk Julius, Dewi, itu juga bisa loh. Kalian tuh bisa. Semuanya yang punya karunia penglihatan. Mari kita naik ke ruang tata bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari bulan Januari sampai dengan
pertengahan Desember tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan Engkau memberikan kepada kami roh kesetiaan. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu untuk menginsyafkan akan dosa-dosa kami. Engkau memberikan kepada kami penolong. Sehingga walaupun kami masih di dunia ini, tetapi kami terus terkoneksi dengan ruang tahta. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih buat pemahaman-pemahaman yang Kau singkapkan. Bahwa sesungguhnya kami bisa rapture setiap hari, 1 hari 3-5 kali naik turun ke ruang tahta-Mu. Itulah rapture yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau bukakan banyak hal, pemahaman yang luar biasa di dalam kehidupan kami sehingga kami merasakan Engkau sangat nyata. Surga sangat nyata. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kami membawa seluruh anggota KKS yang ikut Zoom malam hari ini. Bapak Engkau memperhatikan mereka satu persatu. Ya. Engkau memperhatikan mereka satu persatu anak-anak-Mu ini. Mereka yang masih bergumul dengan saudaranya, dengan suaminya, dengan istrinya. Tuhan, Engkau sudah mengajari kami, naik nak, naik ke gunungku. Lepaskan semua kepahitan, kejengkelan, dan ikatanmu dengan dunia. Mari bercakap-cakap dengan aku. Apa permasalahanmu? Ajari kami Tuhan untuk melepaskan ikatan kami dengan dunia, sehingga kami terus boleh naik di ruang tahta-Mu. Dan tidak ada yang sulit di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan beberapa saudara kami yang mengalami sakit. Dan bahkan Engkau memberikan kepada kami kuasa otoritas untuk menolong orang-orang yang sakit, berdoa untuk mereka yang sakit, dan mereka mengalami kesembuhan lewat apa yang kami doakan. Lewat anak-anak-Mu di KKS ini yang mulai berani untuk mendoakan dan mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ingatkan kepada kami bahwa kami memiliki kuasa otoritas yang sama seperti Engkau miliki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami mahkota-mahkota. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menulis ulang gulungan kitab kami ketika kami meninggalkan Engkau karena marah. Tapi Engkau sabar, Engkau menuliskan ulang gulungan kitab ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami tongkat otoritas itu kepada kami. Sehingga kami akan mengalami progres. Apapun yang kami kerjakan makin besar untuk kemuliaan kerajaan surga, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cincin-cincin yang Kau sematkan di jari kami. Karena hari ini Engkau mengatakan, Engkaulah kekasih-kekasihku, putri-putriku, mempelaiku. Terima kasih Engkau memberikan kami jubah-jubah yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Seharusnya Tuhan, kami memberikan hadiah Natal untuk. Tapi kami melihat, bahkan Engkau memberikan hadiah Natal buat kami. Thank you Tuhan. Seharusnya kami bisa mengerjakan lebih banyak lagi untuk-Mu. Sebagai hadiah Natal, Engkau sudah sangat baik kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami masih memikirkan diri kami sendiri. Kami tidak memikirkan orang lain, kami tidak memikirkan hati-Mu, kami tidak memikirkan bisnis-Mu, kami masih sibuk dengan diri kami sendiri. Kami masih menuntut, kami masih suka sungut-sungut. Ampuni Tuhan. Ampuni. Terima kasih Bapak buat semua hadiah Natal, buat anak-anak-Mu di KKS ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memenuhi kami dengan minyak, sehingga kami akan terus tetap berapi-api dan tidak akan kehilangan minyak, tidak akan kehabisan minyak. Terima kasih Engkau memberikan kami jaminan,
untuk terus melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malaikat Rafael yang membawa daun-daun buat keluarga KKS yang sakit. Mereka sembuh, mereka dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Wahyu 3 ayat 12 menjadi bagian kami. Ketika kami tetap tinggal di dalam firman-Mu. Wahyu 3 ayat 10, 11, 12. Tetap tinggal di dalam firman-Mu. Percaya kepada firman-Mu. Maka kami tinggal di ruang Maha Kudus dan tidak pernah keluar dari situ. Meskipun kami masih di bumi ini, tetapi aktivitas kami sudah ada di ruang tahta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, hari ini kami mengakui kami masih ada keras hati. Ketika kami ditegur, kami makin keras. Ketika kami ditegur, kami makin melawan. Ampuni kami ya Tuhan, yang tegar tengkuk kepala batu. Lembutkan hati kami, berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau, yang lembut, mudah diatur, mudah dibentuk oleh-Mu sendiri. Jangan sampai kami menjadi keras dan harus dihancurkan sampai titik nol Tuhan. Kami tetap memiliki hati yang lembut. Dan hari ini Tuhan, atas semua KKS yang ngikut Zoom malam hari ini, dan para malaikat Tuhan membersihkan kuasa Roh Kudus, melepaskanmu dari semua ikatan-ikatan. Lepas semuanya. Selesai hari ini. Tuntutan iblis selesai oleh kuasa darah Yesus. Engkau mungkin masih diingatkan masa lalumu. Hari ini selesai. Engkau menjadi manusia baru. Menghadapi 2023, engkau menjadi manusia yang baru, siap terbang tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tahirkan kami, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, dan biar Tuhan kami menjadi satu dengan Engkau yang adalah terang, dan kami bersinar terang, bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Dan menjadi petunjuk arah buat teman-teman kami yang sedang di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Tata. Ya, tes dengaran ya, Bapak Ibu. Seperti yang waktu kita next level masih lihat, kita semua sedang mendaki, kita sedang naik tangga. Ada yang berlari bisa sampai ke atas, ada yang stay di atas, ada yang masih step by mungkin kipas anginnya ya, Ta. Itu ada geluduk-geluduk. Step by step, sebentar ya. Ada yang step by step sedang berjalan. Tapi yang membuat saya sungguh sangat terkesan itu adalah ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang terulur, Bapak Ibu. Untuk membantu kita, setiap kita, untuk terus naik. Naik nak, naik nak, naik nak. Seperti itu. Lalu ada banyak sekali gulungan kitab yang sedang ditulis ulang. Banyak sekali turun gulungan kitab yang sedang ditulis ulang, Bapak Ibu. Yang artinya semua sedang dikembalikan, direview ulang, ditulis ulang. Apapun itu yang sudah kita lakukan, itu sudah dosa lama sudah di-delete semua dan ditulis ulang untuk kembali.
seperti yang Bu Ana tadi sampaikan juga, ada banyak sekali baju-baju yang sudah disediakan, mahkota-mahkota. Lalu yang membuat saya sangat terheran itu malaikat. Ada begitu banyak dan mereka sangat sibuk membantu kita sebenarnya Bapak Ibu. Yang mungkin setiap hari kita order, mari malaikat bantu kami, malaikat kayak gitu. Itu banyak sekali membantu kita. Tapi ada satu hal, mungkin mereka sangat sibuk tapi kita hanya diam saja. Ada beberapa, kita hanya diam saja. Begitu. Tetapi satu kata Tuhan, aku sungguh sangat mengasihimu. Aku sungguh sangat mengasihimu. Dan saat Bu Ana tadi bilang, kami adalah mempelai-pelaimu, itu benar-benar kita itu sedang seperti mempelai Tuhan yang sudah dinantikan. Itu saja. Ya. Kalau saya lagi doa itu nggak tahan ya, lihat kasih Tuhan itu buat KKS. Nggak tahan, dia begitu mencintai kita. Jadi jangan keraskan hati ya teman-teman, Bapak Ibu, jangan keraskan hati. Nurut aja, jadilah lembut. Jadilah lembut, karena segala berkat itu untuk kita, semuanya untuk kita. Dan Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk dimunculkan di dalam dunia yang sedang gelap ini. Tuhan tutup kita semua. Silakan yang lainnya yang Mas yang punya karunia penglihatan yang tadi melihat waktu kita berdoa. Saya mau menyampaikan Bu Ana. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Ana. Saya enggak tahu, saya melihat enggak rasanya ya, saya pernah sampaikan seperti yang minggu lalu, hanya tadi pas doa, Bu Ana bawa doa, saya itu lihat di depan saya itu ada tangga yang sangat bagus itu. Tangga sangat bagus, kayak digelari karpet merah gitu, terus Tuhan minta kita semua untuk berjalan naik. Itu kok tadi seperti yang disampaikan Mbak Tata, hampir sama ya. Mungkin saya termasuk yang masih diminta untuk terus berjalan naik. Jadi itu kan ikuti jalan ini, ikuti jalan itu, tangga itu, lalui tangga itu. Jadi tangganya itu terus naik gitu, bertahap-tahap gitu. Seperti itu. Terus tadi pas Bu Ana bilang ada malaikat yang untuk bagi yang sakit, malaikat membawa daun-daun surga. Saya merasakan ada malaikat satu yang sangat besar datang di depan saya, bawa daun-daun itu dari sekitar saya. Itu aja Bu Ana. Terima kasih. Iya, iya, ini real ya, ini sangat nyata. Surga tuh buat KKS sangat nyata. Ya, oke, ada lagi yang mau Shalom Ibu. Ya, silakan. Shalom Ibu. Ya Bu Sri Mega. Saya melihat banyak kita orang maksudnya kita orang KKS semua sujud dan banyak malaikat-malaikatnya dan orang-orang kudus bersama kita dan kita semuanya dikasih seperti batu permata gitu Bu. Sangat banyak sekali Bu. Itu saja Bu. Dan satu lagi Bu, saya sebulan yang lalu, 2 minggu yang lalu gitu, saya doain anak saya di sebelah telinganya itu ada benjolan gitu ya Bu ya. Jadi saya doain, saya bilang semua benjolan dan penyakit apapun semua dibersihkan dengan darah Yesus, saya bilang gitu ya. 3 hari kemudian Bu hilang Bu. Itu Tuhan begitu sayangnya sama kita ya Bu ya. Jadi saya ini mengucap syukur, terima kasih Bu Ana udah mendidik saya dan sepanjang tahun ini saya sangat banyak menerima mujizat dari Tuhan. Itu saja Bu, terima kasih Bu. Iya, masih terus ya Bu Sri Ya. Mega.
Tetap Iya, Bu. jaga hatimu karena engkau ada karunia penglihatan. Waktu itu masih nyampur, tapi ini sudah mulai bagus ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Saya juga setiap malam kadang seperti Roh Kudus tuh selalu bangunin gitu pas jam 2, selalu jam 2. Itu saya nggak lupa, saya bilang, Tuhan terima kasih dikasih waktu saya untuk berdoa. Padahal seharian udah capek gitu kerja. Jadi saya pernah tanya Ibu Ana, Bu, saya mau kerja atau mau jualan ya Bu ya? Terus Ibu Ana bilang, udah kerja aja. Terus puji Tuhan saya dapat kerjaan gitu. Jadi terima kasih banyak Ibu. Sudah dapat kerjaan, jadi nggak Iya, jualan lagi ya, bekerja. Iya, iya. itu memang sesuai dengan apa yang saya dapat dari Tuhan. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, Bu Sri Mega nanti kalau engkau dibangunkan jam 2, jam 3 itu, engkau akan dikasih tempat-tempat tertentu yang akan terjadi goncangan. Engkau segera sampaikan supaya kita benar-benar bisa berdoa dan menahan. Dan kita diberi kuasa dan otoritas. Ada sih. Ya ada sih Bu. Cuma saya belum nyampein, nanti saya japri ke Ibu aja Bu. Ya. Ya. Ya Bu. Okay. Soalnya saya diingatkan nanti takut yang dicuri dengan yang si jahat. Jadi saya langsung japri ke Ibu aja gitu. Iya. Iya. Betul. Iya Bu. Jadi setiap kali mendapatkan yang dari Tuhan langsung sampaikan, kita akan bergerak untuk menahan. Ada memang bencana yang memang Tuhan izinkan terjadi karena memang seperti sudah Sodom Gomora ya. Sudah seperti Sodom Gomora itu cawan murkanya sudah penuh. Itu tidak bisa ditahan, tetapi ada yang bisa ditahan, diminimalkan. Dijaga malaikat supaya tidak goncangan itu tidak merusak banyak. Iya Bu. Ya. Oke. Kasih. Thank you ya. Thank you Bu. Ya. Selamat malam. Ya. Ada lagi? Bu Esther Wulan. Oh iya Bu Esther Wulan, silakan. Mic-nya belum Bu. Ya silakan. Tadi saya coba ngerasa Suaranya nggak jelas ya Bu. Di chat aja Bu, chat. Oh. Ya udah di chat aja. Di chat aja. Ada Bu Heni Bejo. Bu Heni Bejo. Saya Ana Bejo. Saya kenalkan, saya Ana Bejo. Ini ada Bu Heni Bejo. Bejo itu tahu nggak? Bejo tahu nggak Bejo? Beruntung. Orang yang selalu beruntung. Ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Yosua 1 ayat 89. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil beruntung di dalam segala hal yang kau kerjakan. Bejo, mana Bu Bejo? Emang ikut Zoom enggak tahu Bu Heni? Ikut Ibu, tapi terlambat. Oh ini Bejo, beneran ditulis Heni Bejo. Tadi itu saya lihat persiapan besok Natalan, terus pulangnya agak malam, terus langsung tidur. Nanti buka agak telat Ibu. Besok kita Natalan. Oke, terus waktu kita doa tadi terlambat nggak? Saya ikut, enggak. Kalau waktu doa itu saya sudah masuk. Ya, bagus sih Bu. Saya lihat banyak malaikat sih, banyak malaikat yang turun. Tergantung daripada kita ini mau ikut malaikat atau diam saja. Itu yang saya lihat. Kalau mau ikut malaikat ya terus naik, tapi kalau enggak ya sudah statis di bawah terus gitu. Jadi monggo kalau mau jadi bejo ya terus naik. Gitu aja Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Heni Bejo. Oke, lanjut. Suci.
Suci sama Asih tuh kelihatannya ada ya. Asih ada nggak? Asih. Dewi. Ya Dewi Julius itu tahu itu bisa itu. Ya. Bu Nisi juga itu Bu Nisi. Senyum-senyum dari tadi. Ayo Bu Nisi. Oke, Shalom. Tadi waktu kita berdoa, memang saya nampak sangat terang dan seperti kita disiram air. Siram air ya. Terus? Terkena dengan saya lemula-lemula, sepertinya tangan saya sangat panas. Lepas tuh dingin dia. Saya tak tahu. Itu aja. Tapi saya rasa kita semua lah yang kena itu air yang turun tuh. Ya. Itu aja. Terus terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan bagi saya melihat. Ditahirkan ya Bu Nisi. Ditahirkan. Apa itu? Kalau air, kalau penglihatannya tentang air, itu bicara ditahirkan atau pentahiran. Jadi kalau kita mandi itu kan supaya tubuh kita bersih toh. Jadi kalau Ibu melihat air, berarti ada yang kotor di dalam diri kita, jadi bersihin, ditahirkan. Itu sama kalau waktu kita melayani di LP, itu selalu ada air terjun gitu, kayak air terjun tuh mengguyur mereka itu, dibersihkan, ditahirkan. Ya, kalau lihat api yang kayak masuk di dalam tanganmu itu tadi berarti kuasa, engkau diberi kuasa, otoritas. Terserah mau dipakai apa enggak. Nah, kok enggak dipakai, nanti bulan Desember 23 rapotnya merah lagi. Tadi saya cakap macam nih, Tuhan pakai saya sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi saya pikir pasal kesehatan, itu yang kesembuhan. Itu yang karunia kesembuhan. Haleluya. Oke, ya. Paham Bu aku maksudnya. Bu Nisi minta untuk bisa melayani Tuhan dengan karunia kesembuhan, maksudnya gitu kan? Ya kira begitulah. Iya. Ya mulai dipraktekkan. Doain orang sakit ya. Saya mau praktek dengan Edenel dulu lah. Ya. Sebelum saya keluar saya harus melihat dengan, bukan mencabar, tapi saya mau melihat mukjizat itu benar terjadi. Iya, tapi jangan hanya fokus di dalam. Kalau memang Tuhan kirimkan orang-orang dari luar untuk didoakan, segera doakan. Jangan pakai delay ya. Jangan pakai delay. Seperti saya tadi malam, waktu saya dilapori ada yang kritis, itu saya langsung bergerak. Ternyata waktu saya mau langsung bergerak, itu ada anugerah. Kalau enggak, dia bisa hilang itu. Ya, jangan delay. Entar ya Tuhan, entar besok aja, entar. Nah, itu jangan ya. Kita aja nak doa minta segera dijawab. Tuhan minta tolong entar. Oke, lanjut siapa lagi? Dewi. Dewi mana Dewi? Julius. Bu Lulu ini wajahnya bersinar ya. Bu Lulu ini wajahnya bersinar. Wah, keren banget. Bu Lulu itu keren banget. Saat doa dengan Ibu Ani sebenarnya. Iya. Tuh Bu Krishna nulis tuh dibacakan Dew. Dulu aja Bu. Saat
doa dengan Bu Ana, saya berlutut dikelilingi malaikat sambil menggerakkan daun, Bu. Ya, ya itu yang dilihat Bu Prewani. Ada lagi? Siapa? Tah? Dewi. Mana Dewinya dari tadi dipanggil? Dewi. Kalau saya hari ini belum dapat penglihatan apa-apa, Bu. Setiap hari diolesi matanya. Oh iya. Oke, Bu. Oke. Julius? Julius? Saya Julius dulu. Ya, Oh, ya, halo. Julius. Saya merindukanmu loh, Julius. Tadi tiba-tiba kepanasan, Bu, kayak deket kompor. Kemeringet sering batu panas waktu itu. Ya. Itu Terus kayak ada apa ya, laut kebelah gitu kan, banyak petir-petir gitu, nggak tahu itu apa itu ya. Terus itu aja, Bu. Ini masih kepanasan, Bu. Kamu mau dipanggang itu kayaknya, Pak. Dah kira-kira begitu. Dibersihkan. Dimurnikan dengan api. Disucikan. Penyucian tuh sekarang. Waktu kamu masih hidup. Masih ada di dunia, disucikan. Pakai api. Supaya apa? Murni seperti emas. Murni seperti emas. Jadi emas itu kalau supaya menghasilkan emas murni, pakai api kan, dibersihkan. Nah itu supaya tinggal yang murni. Nah, kalau sudah murni, langsung naik itu Julius, keren banget. Langsung Panas, naik Bu. nanti. Deket kompor. Ya, selamat menikmati. Iya, Bu. Ya, Suci, silakan. Suci belum, Bu, tadi belum konsen, tapi pas lagi doa itu Suci dapat kayak bahunya dingin banget. Bahunya dapat dingin. Lalu pas tadi kan bahu Suci sakit banget. Ini pas Suci gerakin sih udah enggak. Ya. Langsung disembuhkan. Yes, amin. Okay. Itu Bu Riri, kalau lihat buah seperti jeruk kuning, ada yang hijau, itu tandanya suruh berbuah, Bu. Buahnya jangan kecut. Buahnya jangan kecut. Jadi tadi pagi pas habis ikut AOC, aku lihat banyak buah kuning semua. Jadi langsung buru-buru aku tangkap. Nah tadi waktu doa sama Mbak Ana, awalnya aku lihat kayak air tenang sekali seperti kaca. Terus waktu Mbak Ana mau bilang mahkota, kepalaku udah kayak gatal-gatal gitu. Gatal-gatal. Terus begitu aku terima mahkota, berasa kayak ada yang nempel di sini. Nggak lama aku lihat kayak cahaya warna biru. Terus begitu aku berusaha untuk lihat ke atas, aku lihat lagi ada buah warna kuning dan hijau. Itu tadi yang aku lihat. Buahnya, ya. Silakan Tah. Coba diasah lagi ya Bu. Itu sebenarnya kadang tuh tentang terang, yaitu sinar. Kadang-kadang kalau pas gitu minta Tuhan buat singkapkan kepadaku lebih, kayak gitu. Nanti akan dikasih lihat lebih jelas, kayak gitu. Jadi kalau tadi dan kami menjadi terang untuk di sekeliling kami, itu pasti ada kelihatan cahaya, benar-benar. Dan seringkali itu dikasih lihat juga gantang. Jadi kaki Dian itu yang ada 7 api roh Tuhan. Gitu kita jadi sinar, terang untuk sekeliling kita. Gitu ya Bu Riri. Minta terus diasah. Tapi juga harus balance. Biasanya kalau hatinya sudah murni, itu yang dilihat juga jadi murni.
Begitu. Ada lagi. Oh, ada Bu Asih, Bu. Ya, silakan AC. Bu Asih. Bu Sujawati, kamu sembuh ya, Bu? Kamu sembuh. Sudah ada Amin. malaikat yang bawa daun-daun. Ya, Bu Amin. Sujawati, seperti yang saya sampaikan tadi kan ada banyak gulungan kitab yang ditulis ulang. Percayalah itu. Amin. Sedikit kesaksian ya, Bu. Yang waktu kemarin ada salah satu Bapak yang mungkin kita bawa doa itu, saya lihat. Tapi kan kadang-kadang kita ibarat itu kan berjaga-jaga, taruh di tangan Tuhan. Nah, saya tuh tiba-tiba dikasih lihat, Bu, kok ada gulungan kitabnya ditulis ulang. Bu, kok ditulis ulang? Kayak gitu. Cuman saya memang lihat tali peraknya tidak berkurang. Berkurang itu akan putus begitu ya. Tapi itu tetap gitu, tidak berjalan putus, tapi ada turun gulungan kitab tuh ditulis ulang. Dan ternyata memang diberikan anugerah. Amin. Kesembuhan ya, Bu. Amin. Amin. Gitu. Percayalah itu sudah Amin. terjadi. Percaya. Iya. Sudah sembuh batuknya, Bu Sujawati? Sudah batuknya. Selasa kemo yang ketiga. Sampai berapa kali lagi? Kan 1 paket 6 kali. Oh. Nah, 1 paket 6 kali kemo. Oke, nanti sudah selanjutnya 3. Ya, nanti ketiga Selasa ketiga. Tapi sudah enggak batuk? Enggak, sudah enggak. Tunggu. Oke, tinggal mengucap syukur. Mengucap syukur ya. Bernyanyi, bergembira, buat hatimu gembira. Amin. Amin. Tidak boleh sedih-sedih. Ya, betul. Amin. Amin. Ada Pak Joko tuh, Bu. Pak Joko. Ada itu Joko. Pak Joko. Ada Pak Wahyu juga tuh. Pak Wahyu Ada lagi Pak di gereja Wahyu. atau Pak? Pak Wahyu lagi di gereja? Oh ya, oke. Iya. Asih. Sudah nggak ada lagi. Kalau sudah nggak ada lagi, kita tutup ya. Ya. Ya, oke. Ya, Pak Joko. Oh, Pak Joko. Mari silakan Pak Joko. Tadi saya terlambat, mohon maaf. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ya, aku juga telat. Iya, enggak apa-apa. Tadi waktu ada beberapa kesaksian, saya cuma flashback melihat orang-orang KKS itu naik semua. Dalam arti tidak melalui karpet, tapi langsung naik gitu, langsung naik ke udara dulu, naik semua. Lalu ditampung di Taman Firdaus. Banyak sekali di situ ada Tuhan Yesus pakai jubah putih. Semuanya tersungkur. Yang di depan pemegang kaki Tuhan Yesus adalah Ibu Ana. Lalu Tuhan Yesus membawa suatu tangkai tapi ada daun-daunnya. Itu kayak dimasukkan ke bejana dalam air lalu kayak disebar-sebarkan gitu loh. Percikan. Saya hanya melihat itu, Bu Ana. Iya, sip. Terima kasih Pak Joko. Sama-sama. Iya, terima kasih. Daun-daun ini bicara beberapa yang sakit ya. Beberapa yang sakit mereka akan mengalami kesembuhan, bisa sakit fisik, bisa hatinya yang sakit. Engkau yang masih susah untuk mengampuni, masih ada ganjalan, masih ada konflik, engkau sembuh. Semuanya sembuh. 2023 semuanya naik. Ya. Semua mengalami dimensi yang berbeda. Musimnya sudah baru, musim yang baru. Oke, ada lagi? Pak Wahyu, ada yang mau disampaikan Pak Wahyu? Pak Wahyu di gereja nggak bisa ngomong. Oh. Oke, sudah semuanya ya. Kita akan tutup. Kita di gereja itu, Bu. Hah? Di mana? Gereja. Pak Wahyu nggak di mana itu? Ya udah yuk kita berdoa. Kayaknya nggak di rumah. Bu Liping ada nggak?
Bu Liping ada nggak? Ada Bu. Oh, silahkan Bu Liping kalau mau sampaikan sesuatu. Enggak, tadi sih saya waktu Ibu doa, terus saya terus terang sambil ngetik gitu. Tapi kok waktu bilang cincin itu tangan saya itu kayak ada hangat, panas kayak gitu itu. Iya. Iya. Iya, semuanya dikasih cincin. Baik Iya. yang merasakan ataupun yang tidak merasakan. Ya. Baik yang merasakan maupun tidak merasakan semuanya dikasih cincin. Artinya apa? Kita sudah jadi mempelainya Kristus. Jangan dilepas cincinnya ya. Iya, setia Bu. ya. Iya, Bu. Setia. Iya. Cuman saya gini, kadang saya merasa aneh sekali gini. Tuhan, setiap kali saya ikut Zoom kan saya masih kerja gitu. Tapi kok saya bisa merasakan ya apa yang Ibu Ana doakan itu kayak ya saya rasakan itu walaupun di tengah-tengah keramaian dan kesibukan seperti ini gitu. Ya, artinya surga itu nyata. Tuhan itu nyata. Ya. Iya. Oke. Sudah? Sudah. Oke ya, semuanya. Hari ini seperti saya tadi sampaikan banyak diberi hadiah, banyak diberi kado-kado Natal. Ini memang secara roh ya, tetapi di roh itu lebih dahsyat. Dan kalau di roh sudah dapatkan, nanti di jasmani mengikuti. Ya, di jasmani pasti mengikuti. Buat yang masih bergumul dengan keluarga, sekali lagi saya sampaikan, mari terhubung dengan Bapa, menjadi satu dengan Bapa, supaya apa? Kita mengalirkan kehidupan bagi orang-orang yang masih bermasalah di dalam keluarga kita. Baik, kita tutup ya hari ini. Ketemu lagi di 2023. Selamat Hari Natal, selamat bersenang-senang, jaga kesehatan, dan sukacita terus. Hari Natal. Terhubung terus dengan Tuhan. Amin. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat menerima hadiah-hadiah dari Tuhan. Semuanya. Amin. 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 Ya. Doa dulu mana? Ya, Selamat kita Hari berdoa Natal dulu. semua. Ya. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat semua hadiah yang Kau berikan buat kami. Hadiah Natal buat kami terima semuanya ya Tuhan. Dan biarlah kami juga mulai memberikan hadiah-hadiah Natal untuk-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Bapa di surga, lewat kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat malam hari ini, dan kami akan menghabiskan 2022 ini Tuhan bersama dengan Engkau dalam kemenangan demi kemenangan. Engkau tetap melindungi kami kemanapun kami pergi dalam liburan Natal nanti Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hadiah melimpah, ada segala sesuatu yang sudah Kau sediakan buat kehidupan kami. Kami terima semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima berkat hari ini. Bapa di surga, ulurkan tangan-Mu dan memberkati kami. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Oke. God bless semuanya. Selamat Natal. Sama-sama. Selamat Natal. Amin. Terima kasih.